Teman-teman semuanya, kalian pernah penasaran gak sih kenapa sungai dekat rumah kalian semakin lama semakin dangkal? Ada apa sih sama bumi kita ini? Apa jangan-jangan kita udah mulai mendekati akhir zaman? Jauh banget sih mikirnya. Sungai-sungai mengalami pendangkalan karena adanya suatu proses yang bernama sedimentasi. Apa itu sedimentasi? Apa ya? Kenapa sungai-sungai mengalami proses sedimentasi? Dalam ilmu geologi, sedimentasi adalah proses penimbunan atau pengendapan material dari hasil pengibisan dan pelabuhan air, angin, atau fenomena lain ke suatu tempat, umumnya tegukan di dataran rendah. Kalau ditanya kenapa sungai mengalami sedimentasi, alasannya mudah. Proses ini terjadi karena sungai dapat dibilang cekung. Jadi sungai juga mengalami sedimentasi. Oh. Wala-wala, kalian pada ngapain ini? Kita lagi bahas tentang sedimentasi nih. Kira-kira kamu tahu nggak sih tentang sedimentasi itu? Itu mah kalian aku banget. Aku tahu semuanya. Jadi coba jelasin dong proses sedimentasi. Wah, lumayan banyak banget. Berdasarkan tempat pengendapan dan tenaga yang mengendap, proses sedimentasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Sedimentasi fluvial. Sedimentasi fluvial adalah proses pengendapan materi yang terjadi di sepanjang aliran sungai. Pengendapan ini memperlihatkan ciri khas, yaitu semakin ke hilir, semakin kecil butir batuan yang diendapkan. Di hulu batuan yang diendapkan berupa batu besar. Sedimentasi fluvial umumnya terjadi di daerah dataran rendah. Hal ini sesuai dengan sifat air yang mengalir dari tempat tinggi menuju tempat rendah. Proses sedimentasi dapat mengakibatkan pandangan pada sungai ataupun danau. 2. Sedimentasi aerolis. Sedimentasi aerolis adalah proses sedimentasi yang materi-materinya diangkut oleh angin. Sedimentasi ini sering terjadi di daerah pesisir dengan pantai tanpa vegetasi dan daerah gurun. Prosesnya, debu-debu dan pasir dibawa oleh angin akan mengendap dan membentuk bukit pasir atau gumuk pasir. 3. Sedimentasi marin. Sedimentasi marin adalah proses sedimentasi yang materi-materinya diangkut dan diendapkan oleh gelombang air laut di sepanjang pantai. Materi-materi yang diangkut merupakan materi hasil aerosi. Buset, lengkap banget ya. Kayaknya kita semua tahu tentang sedimentasi. Ayo kita tebak-tebakan. Boleh? Coba, siapa yang bisa kasih tahu aku dampak terjadinya sedimentasi? Kalau ini aku tahu, sedimentasi ini dapat menimbulkan beberapa dampak. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh sedimentasi antara lain kematian organisme laut, penurunan biodiversitas, hambatan jalur pelayaran karena pendangkalan, gangguan atau hilangnya habitat, menurunnya stok alami makanan laut, perubahan distribusi ukuran sedimen, peningkatan kekeruhan, dan perubahan kedalaman. Kalau contohnya, ada yang tahu nggak nih? Nah, contoh sedimentasinya ada banyak. Aku coba sebutin beberapa ya. 1. Delta. Delta adalah sebuah kawasan yang muncul pada muara sungai. Di tempat inilah air laut dengan air sungai saling bertemu. 2. Kipas aluvial. Temukan alam berikutnya dari hasil sedimentasi adalah kipas aluvial. Kipas aluvial biasanya terjadi pada kaki gunung ataupun lembah curam. Wah, banyak banget ya hasilnya ternyata. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit penjabaran tentang sedimentasi. Gimana? Udah nggak penasaran lagi kan? Sekian dari kami mohon maaf apabila ada salah kata selama video ini berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.